Nah ini kan sudah apa ya, sudah mengurangi pengangguran. Betul. Nah kalau memang pemerintah melek mata gitu loh. Kalau ini iya melek mata artinya Mata melek. iya. Di sini kan sudah kita sampaikan juga karena Oke, memang mungkin artinya karena memang anggaran pemerintah kan bertahap. Betul. Ada setiap tahunnya itu bulan berapa kan begitu. Kita udah usulkan semuanya melalui melalui pelatihan, melalui sosialisasi gitu loh. Mereka salah menyampaikan gitu. Artinya bukan salah yang disampaikan, bukan cara-caranya gitu. Padahal kan jelas di sini kan ada yang namanya pengawasan, itu jelas adanya di masyarakat. Betul. Semua kegiatan pemerintah itu kontrol di masyarakat. Walaupun pemerintah sudah ada kontrolnya gitu. Kita sih hanya berpesan kepada seluruh masyarakat Kepulauan Seribu gitu. Baik yang muda, yang tua. Ini Pulau Seribu kalau bukan kita yang maju nggak bakal bisa. Halo teman-teman Ngotrek, hari ini kita ketemu lagi di podcast Ngotrek, podcastnya orang Pulau Seribu, podcast inspirasi dan aspirasi Kepulauan Seribu. Sore ini kita sudah duduk manis dengan Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu, Bang Robin. Halo Bang Robin. Halo juga Bang. Gimana, sehat? Alhamdulillah sangat sehat. Luar biasa. Gini Bang Robin, kita lagi ada di podcastnya orang Pulau nih. Siap. Jadi tempatnya inspirasi dan aspirasi untuk orang Pulau Seribu. Mudah-mudahan hari ini kita ngobrol-ngobrol menjadi inspirasi buat saudara-saudara kita di Pulau Seribu. Tapi sebelum kita ngobrol apa yang mau kita bahas, ada pertanyaan wajibnya deh. Siap. Tes dulu, orang Pulau bukan? Siap, saya orang Pulau asli. Kalau asli orang Pulau pasti tahu dong yang namanya ngotrek. Ayo ngotrek. Iya, ngotrek itu adalah panggilan orang yang mau mancing pakai pancing banyak. Terus dia pakai bulu. Oke. Baru dia nggak bisa diem tangannya. Ayo terus gitu, naik turun. Ya? Iya. Terus sama saja seperti olahraga itu. Jadi satu pancing atau satu kenur, kenur, pancingnya banyak. Lalu dipakein bulu. Bagian bulu. Itu dapatnya banyak ya? Banyak, iya. Ya, kita berharap podcast Ngotrek ini berfilosofi sama dengan itu. Sekali kita siar ngotrek, banyak yang terdampak untuk menjadi kebaikan dan kemaslahatan masyarakat Pulau. Bincang-bincang soal apa sih yang dilakukan Dewan Kabupaten selama ini, dan pasti teman-teman ngotrek ya, masyarakat Pulau pengen tahu fungsi dari Dewan Kabupaten sebagai mitranya pemerintah. Bisa dijelasin, Pak Dewan? Oh, siap. Terima kasih. Sebelumnya kita memperkenalkan diri. Ya, silakan. Nama saya Robin, asli dari Pulau Untung Jawa. Saya ini terpilih dari 2019 sampai sekarang menjadi Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu. Yang notabene sudah paham, berarti kita ini mitra kerjanya pemerintah. Jadi hanya lembaga konsultatif. Ya. Bukan lembaga-lembaga yang lain. Artinya di sini kita hanya memberi saran, pendapat, dan masukan. Gitu. Bagaimana caranya mengaspirasikan masyarakat ke pemerintah. Gitu. Baik itu daerah maupun pusat. Seperti itu fungsi dan tujuan Dewan Kabupaten. Tujuannya ya. Terus di pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu atau wilayah kabupaten berapa dewan yang bertugas? Kalau Dewan Kabupaten Kepulauan Seribu kan sesuai kecamatan. Dia memang terpilih mewakili kecamatannya masing-masing. Karena kita Pulau Seribu ada 2 kecamatan, ya berarti dua dewan kabupaten. Tapi fungsi utama dewan itu kan membawa aspirasi masyarakat. Sudah sangat jelas karena memang dia direferensi oleh masyarakat gitu. Karena jenjangan terpilihnya dia tuh melalui proses dari mulai tingkat kelurahan, kecamatan sampai kabupaten. Artinya memang sudah jelas dia membawa aspirasi masyarakat. Oke. Terus sejauh ini dari tahun 2012 ya tadi ya? 2019. Lama banget 2012. Itu senior tuh kayaknya. Iya. 2019. Apa sih yang sudah Pak Dewan atau Bang Robin lakukan untuk masyarakat? Contoh aja misalnya. Seingat saya ya, tahun 2019 itu kan masih zamannya Pak Bupati Hussein Murad. Nah, kebetulan beliau memang sangat peka terhadap apa ya, aspirasi masyarakat, apalagi yang namanya ASN ngeladut, wah itu udah sama dia udah sikat habis itu. Nah, pas
pertengahan 2019 lah sudah kita dilumpuhkan oleh COVID. Makanya kemarin Oke. itu dari 2019 sampai 2021 kita nggak bisa ngapa-ngapain udah. Awal 2020 kali ya. Awal 2020. Awal 2020 sampai 2022 COVID itu. Tapi kan tidak berhenti 100% Enggak, kagak. tetap proses Tetap. aspirasi ada ya. Kita yang namanya aspirasi walaupun itu COVID tetap berjalan karena kita berkolaborasi dengan sayap samping ya terutama dari TNI Polri dalam hal penegasan prokes kesehatan. Protokol kesehatan. Itu berkolaborasi lah ya. Itu baru bentuk kerjasamanya aja kolaborasi. Tapi fungsinya belum terlihat tuh pada saat itu karena memang kita lagi COVID gitu. Tapi di sisi lain, pas terjadinya Pak Bupati yang sekarang Pak Junaidi itu lebih luar biasa karena memang beliau mengikuti dari wakil gitu, wakil tahu lah bupati. Jadi tahu cara-cara kepemimpinan bupati sebelum dia. Jadi menindak Iya. melanjutkan apa yang direncanakan dengan eksekusi secara teknis Betul, gitu ya betul. Pak Bupati saat Jadi ini. Pak Junaidi memang jelas figur yang mengikuti dari awal. Bahkan secara sejarahnya beliau itu dua orang itu yang memperakasai terbentuknya Kabupaten Kepulauan Seribu pada saat terbentuk Pak Tahun Junaidi. 2020 Tahun 2021. Oh, beliau masih tugas di utara mungkin, Iya. di Jakarta Utara. Beliau salah satu memperakasai Adanya terbentuknya Kabupaten Kepulauan Seribu. Pak Dewan sebagai aspirasi ya Dewan Kabupaten masyarakat, pembawa lah kegelisahan, keluhan masyarakat untuk mencari solusi yang tepat. Itu bagaimana masyarakat menyampaikan aspirasi itu ke Pak Dewan? Kita kan ada berbagai macam proses ya. Iya. Terutama kalau kita mengaspirasikan suatu kegiatan baik itu fisik, sosial, kita kan ada jenjangannya itu yang namanya musrenbang. Oh, musyawarah Iya. perencanaan pembangunan. Iya, gitu ya. musrenbang itu kan diawali dari musrenbang tingkat RW, kelurahan, terus kecamatan, baru kabupaten. Oke. Nah, setelah di kabupaten, tingkat provinsi. Nah, provinsi itu kita udah tidak disertakan lagi. Tingkat provinsi karena itu jenjangan bukan jenjangan kita. Cuma pada saat di kabupaten kita memilih dan melihat gitu. Mana saja usulan masyarakat yang sudah terpenuhi. Syukur alhamdulillah kemarin itu hampir 90% usulan yang terrealisasi. 90%. 90%. Banyak juga ya. Karena memang usulan yang sudah pada zaman COVID itu tertunda dia gitu. Jadi tidak lagi usulannya sekarang. Jadi sama aja tuh usulannya tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, terus yang enggak terrealisasi karena memang sudah teranggarkan untuk tahun ini. Makanya untuk tahun 2021 kemarin itu usulan yang sekarang berjalan di 2021 ini gitu. Usulannya. Jadi boleh saya bilang Dewan tuh mengawal aspirasi masyarakat dalam bentuk program pembangunan. Itu fungsi pokoknya itu. Fungsi pokok ya. Fungsi pokok untuk mengawal aspirasi masyarakat itu dia fungsi pokoknya. Nah, yang kedua terkait permasalahan sambil berjalan waktunya ya gitu. Kan yang namanya kelompok masyarakat atau masyarakat utuh kita kan dibentangi oleh lautan ya. Oke, artinya geografis. masing-masing pulau itu dibatasi oleh laut. Nah, ini nggak mudah buat kita. Butuh Terkecil. tantangan lebih Jelas. itu ya, tantangan lebih ya. Justru orang yang sering kongkoh seperti ini nih gitu. Contohnya misalnya anak Pulau Tidung ke Pulau Untung Jawa, begitupun sama kayak anak Pulau Kelapa ke Pulau Pramuka. Ini yang pokoknya yang sering pada ngopi-ngopi lah kita. Tapi kan sekarang meminimalisir jarak itu ada teknologi informasi. Iya. Bisa WA atau yang lain-lain gitu. Walaupun udah ada WA atau grup, kadang-kadang mereka ini pengen ketemu lah kita ngopi bareng lagi. Gitu. Karena memang udah zamannya ini kita gitu. Kumpul-kumpul lebih enak. Iya, gitu lebih ya. enak. Memang sih sering-sering mereka memang by phone. Nah, untuk mengatasi informasi-informasi itu kan ya kita mungkin kalau seingat saya selama 2019 sampai sekarang kalau memang ada aspirasi masyarakat, saya tandem ke Pak Bupati. Dan mereka beliau respon. Artinya Dewan juga berkolaborasi dong Iya. sama institusi atau lembaga-lembaga sosial masyarakat lainnya di Pulau Seribu. Sangat jelas karena binaan pemerintah itu banyak, bukan Dewan Kabupaten aja gitu. Ada yang namanya FKDM Betul. gitu, FKUB, terus FPK, banyak lah.
belum yang tingkat kelurahannya. Tapi dewan itu kan lebih universal kan, artinya kemana aja Iya. bisa masuk kan. Jelas kalau kita bisa di bawah bisa di atas kalau Apa tuh? kabupaten. Ini agak Kalau di bawah itu pada saat kita pulang ke pulau ya. Iya. Artinya kita bukannya bertugas, bukan pulang ke rumah lah jadi artinya. masyarakat. Nah, iya jadi masyarakat itu kita di bawah naungan kelurahan gitu loh. Oke. Nah, terus di mata kita tuh banyak yang harus kita benahi gitu. Betul. Nah, itu berarti kita harus ada di bawah. Betul. Nah, pada saat kita ada di atas yang kayak tadi gitu. Kalau pas lagi kita hari-hari kerja, gitu, bantuin pemerintah. Pemerintah itu banyak ya. Di bawah Pak Bupati itu dari mulain Pak Bupati, camat, lurah itu emang kita gitu loh. Sebagai apa ya mitra kerja dia Mitra gitu. kerja. Bukan hanya Pak Bupati aja, jadi semua di bawah naungan Pak Bupati itu ya kita mitranya. Gitu. Oke, teman-teman ngotrek, Pak Rubin ini salah satu tokoh masyarakat di Kelurahan Pelontong Jawa ya Pak Rubin. Siap. Beliau ini banyak menggagas aktivitas kepariwisataan di Pulau Untung Jawa, dan Pulau Untung Jawa ini dikenal sebagai tonggak sejarah wisata permukiman di Kepulauan Seribu. Sekarang sudah menjadi dewan dan pastinya punya keinginan. Kita bicara spesifik dulu nih, pariwisata di Pulau Untung Siap. Jawa. Apa sih kira-kira yang sudah menjadi berhasil dari apa yang ada di Pulau Untung Jawa Pak Dewan? Begini ya, mimpi terbesar saya itu adalah mengurangi pengangguran, Oke. terciptanya lapangan pekerjaan dan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Oke. Nah, kita garis bawahi ya, Ini cara general Iya. ya. kita garis bawahi kesejahteraan perekonomian masyarakat. Kita sudah paham lah ya bahwa kita ini orang pulau yang hidupnya di laut gitu. Ya. Jadi mau tidak mau, suka nggak suka, ya laut lah nih gitu loh. Lahan kita untuk mencari uang. Gitu. Artinya di sini karena kita ini sebagai kawasan strategi pariwisata nasional, gitu. Oke. Ya itulah kerjaan kita gitu. Jadi- Sebagai ladangnya wisata. Nah ini banyak macam-macamnya gitu. Dari mulai transportasi, terus dia berjualan pedagang, terus dia homestay, Ya, penginapan. dia penginapan gitu, atau water sport gitu. Semua banyak lahan-lahan ladangnya. Cenderamata Iya, termasuk Cenderamata. mungkin. Nah ini kan sudah mengurangi pengangguran. Betul. Nah kalau memang pemerintah melek mata gitu loh. Kalau ini iya melek mata artinya Mata melek. iya di sini kan sudah kita sampaikan juga karena Oke, memang mungkin artinya karena memang anggaran pemerintah kan bertahap. Betul. Ada setiap tahunnya itu bulan berapa kan begitu. Kita udah usulkan semuanya melalui melalui pelatihan, melalui sosialisasi gitu loh. Dan yang paling keren sekarang itu adalah jangan cuma tok pelatihan doang gitu loh. Yang kami inginkan itu pelatihan sekarang besok kerja gitu. Oh, ada penyaluran yang Iya. memang itu langsung terserap. Contoh yang sekarang kita lagi berkolaborasi dengan Disnaker Trans Ya. terkait pelatihan las bawah laut. Ya, las bawah laut. Oke. Nah, kita berkolaborasi dengan Trans dan beberapa vendor ya, vendor yang sudah menunggu gitu. Mereka tuh nungguin hasil orang yang dari lagi dilatih ini itu. selesai gitu. Itu keren. Iya, makanya ini baru tercipta perdana nih di Pulau Seribu. Oke. Karena memang ini usulan Musrembang juga loh, Bang. Usulan Musrembang itu dari tahun 2020 kemarin. Pelatihan las di bawah laut. Nah, ini khusus di Kecamatan Utara nih. Banyak nih Karena skill-skill ini niatannya. dibutuhkan oleh Iya. ladang pekerjaan yang profesional juga ya, Iya. karena kemampuan selain dia harus bisa pengelas, dia juga harus bisa nyelam gitu kan. Betul, itu ada dua profesi sekaligus jadi satu di situ. Nah, makanya mudah-mudahan insya Allah masyarakat kita yang sekarang lagi ikut pelatihan, nanti apabila beliau itu mereka ini sudah selesai pelatihan, mudah-mudahan nanti bisa lah dia menjadi pekerja yang membawa nama besar Pulau Seribu gitu. Nah, kebetulan itu salah satunya ya, salah satu aspirasi masyarakat yang kita gitu. Yang kedua mimpi besar saya itu adalah terciptanya lahan pekerjaan. Jadi kalau kita melihat dari sisi-sisi yang lain ya, saya sangat miris pada saat setiap tahun tuh yang namanya berebutan pekerja jadi PJLP. Saya sangat miris sekali. Iya. Saya pengen merubah mindset itu gitu loh. Oke. Dan toh kalau memang kita gelutin pekerjaan itu melebihi dari gaji pokok PJLP kok gitu loh. Ada ya? Ya, banyak.
Itu pekerja water sport itu kalau mereka semuanya menggeluti setiap Sabtu dan Minggunya pengunjung datang gitu. Bayangkan nih, dari Marina Ancol aja itu sudah ratusan orang. Belum dari Tanjung Pasir. Tanjung Pasir. Ini ada bukan, makanya di sini saya berkeinginan besar bagaimana caranya ini Pulau Seribu ke depan menjadi pilot project yang benar-benar terintegrasi. Artinya dia masuk ke Pulau Seribu. Misalnya Pulau Tidung misalnya dari Marina Ancol atau Kali Adem. Nah setelah mereka di Pulau Tidung mereka berwisata. Nah Bisa ini yang lain. yang masih sekarang ini langka itu adalah dia menyeberangi ke pulau-pulau yang lain gitu. Namanya feeder. Iya. Jadi kapal-kapal kecil yang mungkin nanti bisa menjadi angkutan umum itu antar pulau. Itu udah mulai sekarang tuh udah mulai dibuka tuh sama teman-teman masyarakat kita yang penggelut jasa wisata. Mereka sudah mulai melek mata, oh iya berarti ini kebutuhan wisata gitu loh. Bukan hanya dia datang ke Pulau Tidung terus di Pulau Tidung aja, enggak. Kadang-kadang dari Pulau Panggang pun sama, mereka mau ke Pulau Kelapa gitu. Ini kan udah buka akses. Nah, di sini lah yang meleknya pemerintah gitu. Artinya cobalah di sini kita berkolaborasi. Nah, mumpung Pak Bupatinya udah lagi genjot ini dia. Saya baru nemuin nih jadi mitra Pak Bupati seperti ini gitu loh. Jadi enggak capek tapi semangat malah. Hampir setiap hari saya ketemu beliau. Dan saya tuh berkomunikasi ya di luar, kadang-kadang di luar jam kerja dia. Setelah udah sharing sharing. Nah, itulah kelebihan saya kalau pada saat saya setiap hari di mitra tuh, kalau mereka sudah jam 5 udah kita masuk kongko gitu. Jadi saya menyampaikan aspirasi itu nggak secara formal gitu. Aspirasi non formal. Iya, non formal, tapi masuk. Ya mungkin dari hati ke hati. Iya, kayak begitu. Ya itu efektif sih sebenarnya. Tapi kita juga di sini ada beberapa hal ganjalan kita, Bang. Dari pemerintah daerah udah oke gitu loh. Dari masyarakat udah oke. Nah, yang kadang-kadang nih yang saya bingung dari aturan-aturan yang dari zaman dulu sampai sekarang masih berlaku gitu. Contohnya itu pemanfaatan laut-laut dangkal gitu. Nah, inilah yang harus kita mau benahi. Artinya ini kan produk pemerintah juga gitu. Tapi terkait ini dong lahan-lahan permukiman. Iya. Jadi pemanfaatan laut dangkal RJTW 3R gitu. Nah, itulah kadang-kadang kita dibeturin sama itu gitu. Jadi seorang pengusaha pun kalau mau masuk itu mereka mikir-mikir juga gitu. Kadang-kadang emang belum siap, mereka kadang-kadang udah kabur lagi gitu. Karena emang dengan aturan tersebut. Nah, mudah-mudahan sih dengan kita masuk sebagai kawasan strategi pariwisata nasional ini dipermudah gitu. Karena itu bagian dari bagaimana menarik investor ya. Karena secara otomatis, Bang, secara otomatis pengunjung banyak, pengangguran berkurang. Pasti. Itu otomatis. Contoh misalnya warga kita yang lulus sekolah, mereka sudah otomatis kalau belum kerja pasti di pulau dia. Jadi penunggu rumah lah, Bang. Bukannya pengangguran, malah penunggu rumah. Pada saat pengunjung banyak, nah dia ini nih ada di kita nih, pasti dia ngambil kesempatan dia. Jadi tour guide. Iya, jadi tour guide, terus jadi jasa water sport lah gitu loh. Nah, ini makanya saya berharap buka keran gitu loh, pintu masuk ke Pulau Seribu, tapi dengan catatan terorganisir, jangan dimenangkan atau dikuasai oleh seseorang atau korporasi. Jadi kita gak ada kayak begitu. Ini harus secara umum untuk kepentingan masyarakat. Jelas, semuanya dengan berdasarkan kepentingan masyarakat. Karena tujuan akhirnya untuk masyarakat kita juga kan. Terus kedua, ada beberapa hal lagi, Bang, yang saya ingin sampaikan. Banyak lah, Bang. Kayaknya baru seri-seri nanti. Kemarin terhambat sama 2 tahun itu COVID, jadi kita belum gas amat gitu. Iya, makanya ini saya potong Pak Dewan sebentar. Nanti biar jelas nih teman-teman ngotrek, kayaknya ngotrek bikin konten, bikin playlist khusus buat Dewan bicara kayaknya ini. Ya silakan Pak Dewan. Yang kedua apa tuh? Iya, karena ada beberapa yang kita pikirkan sekarang ini. Contoh misalnya, ada masyarakat kita yang ingin menyampaikan aspirasi ya. Kadang-kadang ini mereka salah menyampaikan gitu. Artinya bukanlah salah yang disampaikan, bukan cara-caranya gitu. Padahal kan jelas
Di sini kan ada yang namanya pengawasan itu jelas adanya di masyarakat. Betul. Semua kegiatan pemerintah itu kontrol di masyarakat. Walaupun pemerintah sudah ada kontrolnya gitu. Internal ada. Internal gitu. Karena Tapi terikat oleh hukum iya. kan, oleh aturan. Nah, kami sangat berharap pada masyarakat itu kalau memang menyampaikan sesuatu hal yang nggak bagus, kan kita ada jenis-jenis laporannya tuh. Iya. Ada pos-posnya. Ada CRM, Iya. kan ada Jaki gitu. Iya. Kalau memang nanti memang bisa ada nomor kontak saya, ya langsung langsung aja ke kan. Dewan, WA ke saya langsung gitu. Itu lebih mudah gitu. Lebih apa ya? Muaranya jelas gitu Iya, ya. jelas. Tadi kan ada aplikasi berbasis. Itulah yang kita sayangkan kalau memang ada beberapa teman-teman kita yang penyampaian permasalahan itu jadi menimbulkan permasalahan gitu. Jadi bukan pegadaian ya. Kalau pegadaian kan Kan percuma, Bang. Kalau misalnya kita niatnya mau nyelesain masalah, iya. terus masalah selesai nimbul masalah lagi kan itu percuma buat apa kita gitu. Jadi kita Ya, capek di situ apa, biar aja. terus jadi masalah kan ada yang kita kerjain. Tapi itu ini kan saran saja sebenarnya. Siap, Pak siap, Dewan ya. siap. Ya Pak Dewan menyarankan sebagai aspirator masyarakat ada jalur-jalur yang resmi untuk menyampaikan apa betul. ya wajar lah masyarakat mengeluhkan kepada orang tuanya kan. Jelas. Iya wajar. Iya, udah haknya itu. Iya. Kayak saya minta uang sama orang tua gitu. Iya. Mbak, bagi uang dong gitu. Itu Cuman, pasti gitu. Ada tata cara yang lebih Kan kita diajarin di sekolah, Bang. Iya. Kalau kita merayunya mantep gitu loh. Orang tua tuh nggak bakal bisa, ya udah nih gitu loh. Nggak mungkin langsung. Kadang-kadang mintanya tuh nggak sopan anak-anak gitu. Saya pengalaman juga, minta duit gitu. Ternyata bukannya uang bentakan yang kita dapat. Karena emang cara kita menyampaikan salah gitu. harusnya lebih manis Iya. gitu kan. Tetap pada ujung-ujung mah tetap dapat uang juga ujung-ujungnya mah. Aduh. Intinya itu dinamika lah Pak Dewan. Betul. Ya fungsinya kita itu menyampaikan kepada masyarakat sebagai inspirasi. Dan juga kita tidak menutup pintu untuk aspirasi. Ya jangan ditutup lah, Bang. Iya. Pokoknya semua jenis aspirasi jalan, Bang. Nanti sambil berjalan aspirasi itu baru kita pilih-pilih gitu loh. Yang mana yang bagus, mana yang jelek kan begitu, Bang. Yang bagus kita terusin, yang jelek kita pendam. Kenapa nih jelek ini gitu. Kalau memang kita bagusnya lagi, dorong lagi biar bagus. Tadi gitu. Pak Dewan kan anggota DPRD nih. Dewan Kabupaten. Tadi kita bilang Dewan Kabupaten itu adalah Atau bakal lembaga konsultatif. Atau nanti 2024 jadi Ya, anggota Dewan. kita berdoa aja lah. Itu urusan yang kuasa. Biar naik kelas ya kan. Tadi kan 2020 awal, 2020 awal sampai 2022 akhir lah ya. Atau 2022 akhir COVID itu banyak lah ya program Dewan Kabupaten yang tidak berjalan optimal ya. Belum ya. berjalan. Tapi selaras itu kan Pak, ada beberapa kegiatan yang memang itu notabene untuk kemajuan Pulau kan. Ada, memang ada. Misalnya seperti apa ya yang Pak Dewan lakukan berkolaborasi dengan siapapun lah gitu. Paling kita timbulnya CSR, Bang. Oke. Jadi pemanfaatan CSR itu tetap aja karena memang COVID prokes juga yang dijalanin. ya. Alhamdulillah sih hanya beberapa aja lah. Yang terutama itu yang Lutung Jawa, Kampung Jepang, ya terus yang Oh iya, Kampung Jepang ya. iya. Jadi ada lagi. Itu pun karena memang kita kolaborasi sama Pak Bupati. Beliau lah Tapi semuanya. ini saya tertarik sama Kampung Jepang ini kan karena baru dengar tapi belum pernah ke sana. Oh. Iya, Pak Dewan. Apa kan- perlu saya fasilitasi gitu untuk masuk ke Kampung Jepang? Ya boleh, rencana besok hari Sabtu Sabtu. mau ke sana, mau kita podcast juga di Kampung Boleh, Jepang. siap kan. Bang, siap. Nggak tahu siapa narasumbernya, orang Jepang atau artinya ini gini, ini kan pilihan ya, pilihan apa destinasi wisata bagi teman-teman wisatawan yang mau ke Pulau. Bang Robin bisa nggak menceritakan kenapa sih gua ini wisatawan harus main ke situ, ke Kampung Jepang? Apa kelebihannya? Sebetulnya kita masing-masing pulau itu ada kelebihan. Oke. Jadi contoh misalnya Untung Jawa kelebihannya karena memang dia pasirnya bagus gitu loh kan. Terus tempatnya mudah dijangkau. Aksesnya lebih gitu. dekat. Iya. Oke. Tapi ada juga yang lebih bagus lagi kayak Pulau Tidung, Pulau Pari gitu. Artinya ini semua pilihan buat para wisatawan. Nah, dan kelebihannya ada, pasti kekurangannya ada gitu. Nah, contoh kayak tadi kayak Pulau Tidung, Pulau Pari, dia bagus tapi agak jauh. Ya, kan begitu. butuh waktu lebih lama. Butuh lah ya. waktu gitu. Iya.
airnya lebih mantap dia bang, lebih bening. Sesuai itu ngotrek tuh. Iya. Kotrek. Pas mantap itu air jernih itu kan buat ngotrek. Nah, tapi kalau untuk Jawa dia dekat, aksesnya bagus, sarananya bagus, tapi kadang-kadang kalau habis hujan, Iya, KLB ya. 11 muara sungai mengarahnya ke situ. Iya, ngirim lah ya, ngirim paket. Terutama Pulau Seribu itu untung Jawa terutama. Terdampak Ya, pertama. terdampak pertama itu ya kiriman-kiriman sampahnya, tapi alhamdulillah karena memang kita sudah banyak PJLP ya. di pantainya ada, di jalanannya ada gitu loh. Jadi alhamdulillah tidak ada namanya kotor di Pulau Seribu itu. Iya, tetap Semua tertangani. tertangani. Gitu. Cuman ya begitu, yang namanya air laut kan kadang kotor, kadang bersih gitu loh. Gitu, Dinikmatin Bang. aja sih. Iya. Nah, kalau terkait kegiatan-kegiatan Cesar itu, terus ada beberapa halnya lagi, pembinaan secara kementalan ya. Mm-mm. Kita pernah membuat diskusi kecil lah, namanya kalau kita lagi bikin acara Forum gitu. Diskusi Ya, forum diskusi, grup diskusi gitu. FGD. Itu namanya. FGD. Itu pernah kita terkait masalah Pulau Seribu juga. Membahas Pulau Itu Seribu iya lah ya. kajian-kajiannya, tapi lagi-lagi yang namanya kita sebagai kajian gitu. Nah, itu bentuk salah satu usulan juga sebetulnya. Nah, kadang-kadang itu kita dibantu oleh universitas gitu. Ya, akademik ya. Iya, akademi. Itu Apa ini salah satu metode supaya mindset masyarakat Pulau lebih terbuka gitu ya, lebih terbuka dalam mengikuti proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah mungkin gitu ya. ya sudah pasti lah itu. Karena waktunya berjalan ke depan, terus saya yakin lah masyarakat kita cerdas. Semuanya berpikir bagaimana sih saya mendapatkan sesuatu gitu loh. Oh, tanda kutip nih. Iya, saya mendapat sesuatu. Itu pastilah masyarakat. Sesuatu kan Apalagi enggak, contoh kayak dia baru lulus sekolah. Iya. Dia pasti kan berusaha untuk kerja gitu. Betul, Iya. pekerjaan. Apalagi yang sudah lama berdiam di rumah, pasti dia apa sih ini kerjaan gua gitu. Artinya di sini semua kegiatan-kegiatan dia, semua apa yang dia pengen, sebetulnya kalau kita buka keran di sini gitu. Nah, kita nggak terlalu banyak lah. Pastinya kalau masyarakat Pulau Seribu itu kalau dia ingin maju, dia harus bangun dirinya sendiri gitu. Oke, lalu lebih mengoptimalkan dirinya ya. Jangan mengharapkan satu sertifikat atau ijazah, itu hanya kemauan diri dulu dah, kemauan diri. Berarti ya ada perubahan karakter ke depan. Harus itu. Bagaimana dia berupaya. Gitu. Karena dari menu makan putra-putra pulau itu luar biasa, Bang. Ini klasik. Iya. Enggak banyak kalau kita podcast ngobrol orang Pulau banyak makan ikan cerdas katanya. Nah, itu udah jelas, sudah jelas. Cuma karena dasarnya kita nih harus kita bangunkan gitu. Jadi bukan itu ngomong bohong, bukan itu benar. Oh, itu benar. Karena bahwa makan ikan itu jelas. Cuma karena memang kemampuan kita gitu loh. Bangun untuk diri, untuk bangun tuh kayaknya ya mungkin ada yang males, ada yang kagak kan gitu. Kita kan ada beberapa poin. Pertama, mengurangi pengangguran. Kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Itu saya dulu itu. Saya tidak mau macam-macamnya dulu lah. Satu dulu, tapi ini berhasil. Kita akan buktikan ke masyarakat gitu. Mungkin ke depan insya Allah mudah-mudahan kalau memang nanti ada pengusaha-pengusaha besar ya kan buka usaha di pulau. Nah, itu dia. Nah, tadi saya bilang pengusaha besar yang peduli mungkin. Iya, itu ya haruslah peduli. Iya, Kalau peduli banyak pengusaha besar juga yang nggak peduli ya kan. Dia datang ke cuma Pulau. ngambil untungnya doang ya. Iya, untungnya doang gitu. Ya cuman nggak di Pulau Seribu itu di London atau di mana lah itu. Kalau Pulau Seribu kan baik-baik. Abang ngotak ini bisa aja nih. Aduh. Jadi gini Pak Dewan, ngotrek ini memang kita tagline-nya inspirasi dan aspirasi gitu kan. Iya. Sekarang saya minta Pak Dewan closing statement untuk jadi inspirasi buat teman-teman ngotrek yang nonton channel ini. Oke, siap. Kita sih hanya berpesan kepada seluruh masyarakat Kepulauan Seribu gitu. Baik yang muda, yang tua,
Ini Pulau Seribu kalau bukan kita yang maju udah bakal bisa. Itu aja udah. Kita kumpul bareng semuanya masyarakat. Ayo masing-masing pulau berkolaborasi dengan siapa sama siapa gitu. Ayo kita mulai berpikir sekarang ke depan. Misalnya orang Pulau Kelapa, udah Pulau Kelapa aja pikirin tuh, jangan bikin pulau lain. Sama yang lain juga, Pulau Tidung, pikirin Pulau Tidung dulu dah tuh gitu loh. Kalau semua udah berpikiran maju ke depan, insya Allah saya yakin 1000% gitu. Kita akan bangun Pulau Seribu menjadi apa ya, Maldives Pulau Seribu. Naik ya, Pulau Seribu. Mudah-mudahan, amin. Saya bisa jadi pulau 10.000 gitu. Iya. Artinya apa yang Pak Dewan sampaikan itu kalau bukan kita siapa lagi? Betul bang. Merubah satu komunitas atau satu tempat ya dari kita. Ya benar bang. Situ. Hidup dan mungkin mati kita cita-citanya dikubur di pulau juga. Tapi ya, itu menarik Pak Dewan. Itu memang jelas sih. Kalau bicara Pulau Seribu itu ya di pulau gitu. Satu mencelok gitu. Namanya 1000 gitu. Padahal bukan 1000 pulaunya. Artinya di sini kita lebih mudah berpikir seharusnya. Ketimbang di Jakarta yang lain nyambung pengaruhnya luar biasa. Tapi gitu. kan di pulau ini terkenal dengan apa primordial ya. Artinya satu pulau dengan pulau lain ada keterikatan persaudaraan kan. Itu udah sangat jelas. Punya misi, punya rasa sama. Betul. Bagaimana tanah kelahirannya atau pulau kelahirannya lebih maju dan lebih baik. Betul. Yang penting tujuannya gitu. Iya. Mau dia caranya dari mana ya terserah gitu. Yang penting tujuannya ke pulau, ya ke pulau begitu. Asal dengan kesantunan artinya. Iya jelas. Itu etika kita ya, orang timur itu etikanya seperti itu. Santuy bos gitu. Oke, teman-teman ngotrek nih. Siap abang. Kita sudah ngobrol dengan Pak atau Bang Robin lah yang lebih enak ya, Bang Robin. Manggil abang aja lah abang. Bang Robin. Kalau saya manggil Bapak terlalu formal. Beliau ini orangnya asik gitu kan. Jadi saya ingin ini berlanjut. Mudah-mudahan kalau ada waktu Bang Robin. Siap bang. Kayaknya apa akhir pekan itu enak tuh ngobrol-ngobrol di. Boleh bang nanti. Kita lanjutin di Pantai Sakura bang. Sampai Siap. Sakura ngebahas Siap, yang Bang. lebih keren lagi. Semoga podcast ngotrek ini jadi inspirasi dan aspirasi Kepulauan Seribu. Ayo Bang Robin, kita ngapain hari ini? Ngotrek.